Selamat datang di klinik di Sanran. Hari ini saya udah jadi dokter loh. Dan kita akan membedah satu aplikasi yang berhubungan dengan dokter. Apa itu? Aplikasi Halo Dokter. Sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih kenapa kita mau ngeluarin aplikasi Halodoc. Tapi dari kemarin-kemarin kan kita udah sering ngomong tentang e-commerce ya. Emang layanan aplikasi itu cuma e-commerce doang? Enggak dong. Nah, di aplikasi kesehatan ini, kalau menurut saya, memang Halodoc itu yang paling memimpin di antara yang lain. Apalagi kemarin katanya ada berita yang mengatakan bahwa Halodoc itu terjadi peningkatan konsultasi daring untuk kesehatan mental. Namanya juga generasi senja, mungkin ya dikit-dikit galau, dikit-dikit cemas. Makanya Halodoc datang untuk memperbaiki kesehatan mental masyarakat dengan mengambil sedikit keuntungan di dalamnya. Oke, nggak usah lama-lama. Sekarang kita udah masuk di dalam aplikasinya dan memang sesuai dugaan saya, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya artikel. Aduh. Kenapa ya? Artikel itu ibaratnya kayak sebuah komponen terakhir untuk desainer yang memang udah bingung mau nampilin apa lagi di dalam home screen-nya atau di dalam layarnya. Padahal itu banyak banget sebenarnya yang bisa ditaruh di halaman ini, tapi ya udah desainer itu lebih memilih untuk membuat artikel dan porsinya itu kayaknya lebih banyak di artikelnya sih. Ada nggak ya orang yang menghabiskan waktunya, waktu kosongnya, aduh lagi nggak ngapa-ngapain nih, ngapain ya? Oh, saya akan membaca berita di mana? Di Halodoc. Tidak ada orang seperti itu, Bapak. Kita lihat nih. Sebenarnya kalau secara struktur itu di atas ada 3, jadi ada 1, ada 2, ada H, ada chat dengan dokter, ada toko kesehatan, dan ada buat janji RS. Terus di sini ada juga layanan lainnya. Nah, ini ada ya service-service lain dari Halodoc yang mungkin sebenarnya akan lebih bagus kalau layanan lainnya ini ditaruh di bagian artikel ini. Artikel buat apa sih sebenarnya? Tolong desainernya Halodoc, tolong kalian berikan klarifikasi untuk apa ada artikel ini. Sayang. Kita coba lihat dulu deh layanan lainnya. Jadi ada teman sehat jaga COVID, tetap sehat dan bugar. Di dalam layanan lainnya ada juga menu lainnya. Ini nih. Dalam layanan lainnya ada menu lainnya yang mungkin untuk di versi selanjutnya dalam menu lainnya ada menu lainnya untuk melihat menu yang lain, lineception. Kita coba, wah ini kesehatan jiwa saya suka ini, karena maksudnya karena sehubungan dengan berita yang tadi ya. Sebagus apa sih layanan kesehatan jiwanya? Oke, lagi-lagi ada berita. Saya curiga, sepertinya Halodoc beberapa bulan ke depan akan menjadi media sih, akan menjadi majalah kesehatan. Intisari hari ini selengkapnya. Jadi karena ada menu selengkapnya ini, saya tadi yang depresi, yang udah stres, tiba-tiba, ada berita, saya akan membaca ini, biar kesehatan mental saya menjadi jauh lebih baik. Keasikan membaca, lupa dengan kesehatan mentalnya, akhirnya. Tapi yang aneh, yang lucu tuh, oke, kita ya ini mengakses beritanya dari menu kesehatan jiwa. Tapi begitu kita masuk ke selengkapnya, dia malah nampilin 5 jenis olahraga yang bisa dilakukan bersama balita, cara menghilangkan bau hewan peliharaan di rumah. Apakah berita-berita ini adalah berita yang membuat seseorang itu mendapatkan gangguan kesehatan mental? Maksudnya, kenapa nggak kalian tampilkan saja itu berita-berita yang sehubungan dengan kesehatan mental? Orang yang stres dan butuh pertolongan, itu kalau melihat flow yang seperti ini tuh mungkin bisa
Oke, jadi di sini ada depresi, stres, cemas. Nah, ini juga agak bingung sih ya. Tiga icon ini kita nggak tahu dan atau saya sendiri yang nggak tahu apakah dia ini tombol atau berupa step. Kenapa? Karena ada icon ini nih tanda panah. Jadi seakan-akan tuh yang saya lihat di sini setelah depresi dia akan stres, setelah stres dia akan cemas atau apa gitu. Tapi ternyata setelah diklik, oh diklik bisa, oke, kita bisa langsung chat. Halo, boleh tahu namanya siapa? Untuk apa Anda tanya nama saya siapa? Kan saya udah registrasi, capek-capek saya masukin nama, masih tanya nama saya siapa. Aduh, halo dok. Untung dokter. Oke, kita lanjut selanjutnya. Lanjut lagi. Terus ada kalender menstruasi. Saya meng-highlight fitur ini, dua fitur ini ya. Pertama kalender kehamilan, yang kedua kalender menstruasi. Padahal saya itu udah mendaftar sebagai seorang laki-laki. Nih, Wahyu Hamburger laki-laki. Laki-laki loh, nih, laki-laki loh. Kenapa? Kenapa seorang lelaki itu membutuhkan kalender menstruasi? Stop it. Get some help. Kita coba kalkulator BMI deh. Oke, jadi body mass index bla 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 bla. Kita coba tinggi Om itu 165 kurang lebih dan beratnya itu 85 lah. Hitung BMI, wah, saya obesitas. Tapi tidak apa-apa lah. Kata orang sih, obesitas itu salah satu diet yang bagus itu dengan minum kopi. Makanya Om sambil ngeren ini sambil minum kopi. Enak banget ini. Nggak bakal tidur sampai Piala Dunia ini. Lah, ini aneh, ini aneh, ini aneh, ini aneh. Jadi pas kita masuk ke kalkulator BMI, ini saya udah masukin tinggi badan dan saya udah masukin data berat badan dan kita udah konsultasi, ini hasilnya udah keluar. Tapi di dalam profil ini nggak ke-update berat badan dan yang lainnya. Malas banget ya. Padahal itu sesuatu yang bisa dikerjain. Kita coba ini deh, lihat chat dengan dokter. Fitur utamanya. Fitur utama dari Halodoc, ya chat dengan dokter, kita bisa ngobrol. Gak ngobrol, maksudnya konsultasi. Kalau ngobrol sama dokter, gimana ya? Sayang juga. Jadi ini langsung muncul rekomendasi dokter. Saya juga nggak tahu dia memberikan saya rekomendasi berdasarkan apa, tapi konsultasinya itu cukup murah juga, Rp10.000. Nah, kita ambil contohin dokter yang di atas deh. Ratingnya 99%. Tapi saya cukup ragu dengan rating yang begini, tapi dia nggak nunjukin 99% dari berapa orang yang ngasih rating. Itu cukup mencurigakan sih buat saya. Nggak terlalu, apa ya, perlu dipertanyakan sih. Terus, oke, kita lihat jenis-jenis dokternya by kategori dan cukup menyebalkan juga ya karena sepertinya Halodoc itu kurang berniat untuk menyortir kategori-kategori yang ada deh. Kayak ini dimulai dari COVID, terus lalu dokter umum, tiba-tiba spesialis, lalu spesialis kulit, tiba-tiba P, S, terus di bawah ada laktasi, langsung dokter hewan. Apa susahnya sih disortir gitu biar orang lebih enak nyarinya kan? Terus ada dokter terdekat. Dokter terdekat ini ada dokter terdekat. Dokter terdekat dapatkan balasan dari dokter dalam waktu tertentu. Sebentar. Ini agak aneh sih. Karena ini kan kita telehealth ya. Jadi kita bisa konsultasi jarak jauh. Ini ada kategori, ada section untuk dokter terdekat biar apa coba? Padahal kan ini sekarang Om lagi di Jakarta mau
konsultasi dengan dokter di Zimbabwe pun juga itu jarak nggak menjadi masalah. Tapi untuk apa kalian mengkategorikan dokter terdekat? Itu pun juga terdekat berdasarkan oke, organisasi dan nggak jelas sih berdasarkan organisasi sama rumah sakitnya. Sudahlah. Tapi yang aneh di sini nih, kalau kita kembali ke home screen, jadi di sebelah kanan atas ini ada alamat dari usernya ya. Tapi begitu kita masuk dengan chat dokter misalnya, atau misalnya kita masuk ke toko kesehatan, terus kita masuk ke buat janji rumah sakit, itu malah di sebelah kanan atasnya ada history. Kenapa historinya nggak ditaruh di depan? Kenapa historinya nggak ditaruh di depan gitu? Karena kalau di depan kita taruh alamat juga buat apa sih? Belum ada kebutuhan untuk ganti alamat di halaman depan. Coba masuk toko kesehatan dan sepertinya juga sebuah banner yang sangat stretch. Aduh, pusing. Kita lihat ini kategori-kategorinya yang juga sesuai dengan dugaan, tidak ada kategorisasi, tidak ada sortir. Jadi kalau kita mau cari, ini bahaya sih kalau misalnya orangnya itu udah darurat mungkin ya, terus mau cari obatnya, dia bakal ngabisin waktu kurang lebih 20% dari sisa umurnya untuk mencari kategorinya. Aduh, saya sesak nafas ini. Ayo coba mas cari di bagian sesak nafas, bagian paru-paru atau apa. Saya tidak tahu, ini tidak tersortir dengan baik. Mendesain sebuah aplikasi kesehatan itu memang perlu sangat-sangat tricky ya. Karena ini menyangkut dengan nyawa pak. Itu pesan dari Om Wahyu. Terus ada HaloFit. Ini HaloFit. Oh HaloFit ada di luar. Yang di luar tadi itu. Sebuah pintu masuk yang sangat banyak. Mana tuh? Ini HaloFit. Kita masuk di HaloFit dan dari pas masuk juga memang desainernya sepertinya nggak ngasih kita clue yang mana nih CTA-nya, antara screening kebutuhan suplemen atau lihat rekomendasi paket. Ya, semua bobot tombolnya itu disamain. Ada-ada aja. Nah, tapi kalau buat Om Wahyu sebenarnya Halodoc itu melewatkan satu momen yang sangat bagus, melewatkan momentum dari desainnya. Apa itu? Mereka lebih memilih untuk menampilkan artikel dibanding menampilkan konsultasi COVID. Karena orang sekarang kalau mau konsultasi COVID mau kemana lagi kalau bukan ke Halodoc. Tapi mereka lebih memilih untuk menampilkan berita-berita, artikel-artikel. Aduh, sayang sekali Halodoc sepertinya ini, saya nggak tahu ini sempat kepikiran atau enggak buat kalian ya. Cuma kalau di home screen kita bisa memilih untuk konsultasi COVID, itu akan jauh lebih baik sih dan jauh lebih cuan tentunya. Ya sudahlah, untuk Halodoc ini kayaknya udah cukup segini aja. Cuma satu pesan Om Wahyu buat rentisan-rentisan semua. Kalau kalian ada keluhan apa, jangan pernah ragu-ragu untuk chat dengan dokter kalian. Buat kalian desainer yang sebenarnya bingung untuk mau naruh elemen apa lagi yang ada di dalam screen kalian, tolong hindari yang namanya artikel kalau memang nggak perlu. Itu nambah-nambahin kerjaan developer aja sih. Dan yang terakhir, stay safe, stay healthy. Bye.